Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak akan jelaskan materi pertemuan ke-13 dari mata kuliah Metodologi Studi Islam tentang metode studi hadis. Cuman secara umum saja. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan penelitian hadis ini disebut sebagai takhrijul hadis. Takhrijul hadis ini adalah penelitian tentang hadis, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa itu takhrijul hadis, ya. Intinya sebelum kita nanti itu, hadis adalah untuk menilai kualitas, ini kan, untuk menilai kualitas sebuah hadis. Apakah hadis itu bisa dijadikan sebagai dalil atau hujah atau tidak, maka harus dilakukan penelitian takhrijul hadis. Jadi lamun aya hadis tuluy ditaliti sahih henteu periwayatanana baik, tuluy matana tidak bertentangan, tidak ada illat, tidak ada yang bertentangan, maka nanti akan ditentukan dalil ini makbul atau mardud, bisa dijadikan dalil atau tidak gitu. Metode mempelajari hadis. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa secara umum kalau Al-Quran itu mutawatir, jadi sudah qat'iyul wurud, ya istilahnya kalau ini ya, qat'iyul wurud Al-Quran mah. Jadi mutawatir atau qat'iyul wurud, jadi sudah pasti qat'i kebenarannya gitu ya. Nah, tetapi kalau hadis selain mutawatir itu ada yang ahad. Ahad adalah yang tidak mutawatir. Kalau yang saya ingat, kalau mutawatir mah lebih dari 20 atau 40 periwayatan, sementara kalau ahad ini di bawah 20 atau di bawah 40, saya masih lupa lagi. Misalkan hanya ada satu riwayat atau dua, maka itu yang dilakukan takhrijul hadis adalah kepada hadis-hadis yang dikategori sebagai ahad. Hadis ahad adalah hadis yang periwayatannya, sanadnya sedikit gitu, di bawah 20, ada 1, 2 atau 3. Jalur sanad, kan ada sanadnya banyak ya, jalur sanadnya yang sampai ke Kangjeng Nabi. Nah, kemudian kalau hadis itu biasanya zoniul wurud ya, atau yang ya tadi ahad itu zoniul wurud. Jadi ada zoninya, ada ya tidak qat'i, tidak pasti, ada zonni. Maka di sini misalkan dari mana, tidak dari segi periwayatannya atau dari segi matannya. Bisa jadi kan kita tahu bahwa penulisan hadis itu di zaman Kangjeng Rasul sampai ke urang kan, sampai ke penulisan hadis, tadwin atau kodifikasi hadis itu kan lama begitu ya. Jadi kemungkinan ada yang lupa atau ada yang terlewat, makanya zoniul wurud. Maka karena zoniul wurud, turunnya itu ada zoni atau tidak. Zoni itu kan ada sangkaan atau tidak pasti ya. Kalau qat'i kan pasti, kalau zoni itu tidak pasti. Maka diperlukan tadi takhrijul hadis begitu ya. Nah, terutama yang hadis-hadis ahad ini kan. Oke. Nah, itu kenapa zoni bisa jadi bisi eta hadis teh asalna ti Kangjeng Nabi atau sanes atau bukan begitu kan. Nah, makanya zoniul wurud. Selanjutnya, ini kan alasan yang kedua adalah jarak waktu antara wafatnya Kangjeng Nabi sampai waktu penulisan kitab hadis itu kan ada jarak. Maka takutnya ada hadis-hadis yang menyalahi. Makanya kita kenal sekarang kan ada yang disebut dengan hadis palsu begitu ya. Dan ini hujah atau tidak. Nah, nanti kan akhirnya outputnya dari takhrijul hadis ada bisa dijadikan hujah atau tidak. Maka kalau misalkan hadis palsu, hadis maudhu gitu ya, hadis dhaif pisan gitu, misalkan tidak diterima sebagai hujah begitu. Nah, yang dilakukan dalam takhrijul hadis itu adalah matan. Nanti kita akan mengetahui ada sanad hadis, ada matan hadis. Kalau sanad itu adalah rangkaian perawi. Jadi Imam Muslim, Imam Bukhari itu kan terakhir, perawi terakhir. Anjeunna teh nampi ti saha sampai ke Kangjeng Rasul. Tah rangkaian para rawi itu disebut sebagai sanad. Nah, untuk dalam takhrijul hadis itu diteliti kualitas para rawi. Ya si A teh jujur henteu, hafalannya bagus henteu misalkan. Pernah berbohong tidak? Kalau orang yang misalkan para perawi itu pernah berbohong, diketahui pernah berbohong, maka otomatis
tidak diterima hadis itu karena ditakutkan dia itu berbohong. Itu saking telitinya para ulama terdahulu ya. Jadi yang pertama itu ada sanad. Yang kedua ada matan ya. Matan itu adalah teks hadisnya. Teks hadisnya itu apakah ada yang misalkan ayah hiji hadis tapi maknana berbeda. Nah ini kan dipertanyakan kenapa ini maknanya, apakah ini menyalahi hadis yang ini, mana yang lebih sahih. Nah itu matan itu teksnya itu menyalahi ajaran Islam atau tidak. Kalau menyalahi ajaran Islam, menyalahi pengetahuan umum, maka akan dilakukan takhrijul hadis. Nah selanjutnya kalau setelah ini mah kebanyakan ini tentang Goldziher dengan Syuhudi Ismail ya. Ini saya kira tidak perlulah, ini tidak perlu dijelaskan karena kamu ini menjelaskan tentang sunnah Rasul ya. Dalam Al-Quran juga ada sunnatullah, tapi sunnatullah mah kan ketentuan Allah. Misalkan sunnatullah teh ayana lalaki jeung perempuan, beda lah. Jadi pengertian sunnah hadis dengan sunnatullah dalam Al-Quran mungkin ada sedikit berbeda walaupun ada kesamaannya. Nah kita masuk ke objek penelitian hadis. Saya bilang tadi intinya ada dua sebenarnya. Yang satu adalah sanad, ya kan? Apa sanad itu? Rangkaian para periwayat atau rangkaian para rawi tadi. Di Imam Bukhari kaluhur nepi ka Kangjeng Rasul, maka nanti di Kangjeng Rasul kahandap teh kan ada tobaqoh as-sahabah. Ada tobaqoh, ada meureun nanti di Kangjeng Rasul teh ke para sahabat, di para sahabat ditampi ku tabiin, para tabiin ditampi ku atba'ut tabiin, sampai ke sana sampai ke bawah begitulah. Nah itu namanya sanad, para periwayat. Kemudian objek penelitian hadis juga yang kedua adalah matan tadi ya, teks hadisnya. Mun contohnya innamal a'malu binniyat, itu kan matan hadis. Kalau riwayat mah rawahu Muslim gitu kan. Nah kemudian dalam buku ini dijelaskan bahwa ada yang tercecer atau yang dilupakan biasanya. Nih kan hadis-hadis teh biasanya sok dimulai ku kata ieu nya, sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau akhbaroni Rasulullah an Abi Hurairah anna Rasulullah. Nah ini kalimat-kalimat awal dalam hadis juga mempengaruhi tentang atau yang disebut dengan lambang-lambang periwayatan hadis ini juga mempengaruhi tentang kualitas. Sami itu berarti lebih tinggi naon teh kualitasnya karena mendengar langsung dari Rasul. Aku mendengar. Kalau akhbaroni mah jigana sahandapeun sami itu. Misalkan akhbaroni aya nu ngabejaan ka urang bahwa Rasulullah bisa jadi kualitasnya di bawah sami itu, karena kalau sami itu kan mendengar langsung dari Kangjeng Rasul begitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan juga. Kemudian nanti ada illatul hadis, elat hadis, jadi pada cacat hadis ya. Ada kecacatan hadis tadi saya bilang dalam matan, misalkan hiji hadis bertentangan dengan hadis lain. Nah pasti ada satu hadis yang ada illatul hadisnya, ada cacat hadisnya. Nah itu adalah yang dilakukan dalam takhrijul hadis ya. Kemudian ini penelitian matan kan, iya yang pertama tadi sanad, yang kedua adalah matan. Ada yang disebut dengan periwayatan bil makna atau riwayat bil makna. Jadi kalau riwayat bil makna itu makna secara umum saja, misalkan makna hadis ini sama, sudah selesai, tidak perlu dilakukan tahrijul hadis. Kalau makna secara keseluruhan ini agak menyalahi, ada pertentangan, nah itulah yang harus dilakukan penelitian terhadap matan hadis ya, itu yang menjadi objek. Jadi dua intina tino subjudul nu ieu mah dua. Jadi sanad hadis, rangkaian periwayat yang diteliti itu. Yang kedua matan hadis. Apakah ada illatul hadis? Illatul hadis itu ada cacat hadis gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Nah, dalam matan itu berarti yang harus diperhatikan adalah ini juga pendekatan bahasa ya. Pendekatan bahasa, karena kan misalkan harus menguasai bahasa kan matan, lafad hadis begitu. Kalau ya kita lanjut ya. Nah, maka kemudian untuk ada cabang pengetahuan hadis, untuk penelitian hadis ini maka perlu ada kaidah. Nah, ini ada, makanya nanti ada pembagian ilmu hadis teh aya dua, ilmu hadis riwayah. Yang pertama ini ya, yang kedua ilmu hadis diroyah ya. Kalau ilmu hadis riwayah adalah
ya ilmu hadis yang memberi periwayatan hiji hadis anu ditampina ti Kangjeng Rasul, kemudian penulisan hiji hadis, pembukuan lafad-lafad hadis itu namanya ilmu hadis riwayah. Kalau ilmu diroyah mah ilmu diroyatul hadis ya, atau ya, sebutan ilmu usul al hadis, ulum al hadis, mustalah al hadis, atau qawaid hadis. Nah ini penjelasannya. Nah ilmu hadis diroyah inilah yang lamun kalau kita berbicara takhrijul hadis, nah adanya di sini ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah ya. Ini kan ada kaidah-kaidah untuk mengetahui sanadna kumaha, matana kumaha. Ini takhrijul hadis itu adanya di pembahasan dalam ilmu hadis diroyah ya. Nah, misalkan tuh kan ketentuan hadisnya sahih atau hasan atau dhaif. Dhaif ya, dhaif itu kan penilaian itu berdasarkan takhrijul hadis dalam ilmu hadis diroyah. Marfu, mauquf, maktu juga. Marfu itu berarti sampai ke Kangjeng Rasul, mauquf meureun sampai ke maktu itu sampai ke para sahabat, maktu itu terputus mungkin tabiin atau gimana. Oke, kita lanjut ya, itu pembagian ilmu hadis. Masih objek penelitian hadis ya. Kemudian selanjutnya adalah ini masih ada sedikit. Oh iya, makbul. Jadi setelah penelitian tahriyul itu setelah makbul atau mardud ya. Ini mardud kayaknya. Makbul itu diterima. Sebenarnya kalau diterima atau ditolak, setelah itu bisa dijadikan hujah atau tidak. Nah itu kan. Kemudian ini, nah dalam penelitian matan itu nanti yang diteliti adalah ini suzuz dan illat, kejanggalan dan kecacatan. Saya bilang lamun aya matan hadisnya janggal, geuning kieu eusina asa berbeda, aneh gitu. Nah, maka itu perlu diteliti tentang takhrijul hadis dari segi matannya, illatnya, kecacatannya misalnya. Nah, maka dari ilmu hadis diroyah ini muncul ilmu rijalul hadis. Naon cing ya? Rijal al hadis teh para perawi hadis. Jarah wa ta'dil, jarah itu mencela atau mentakdilkan. Jadi aya jarah aya ta'dil, mun jarah mah si rawi itu mah cacat si eta mah pernah ngabohong misalkan, itu menjarahkan itu mencacatkan seorang rawi. Ta'dil itu mengadil, itu mah adil, tidak pernah berbohong, berbuat baik. Nah, ta'dil itu ada ilmunya, ilmu al-jarah at-ta'dil, untuk menilai kualitas seorang rawi gitu ya. Tobaqot, tingkatan-tingkatan, kan tingkatan tobaqoh sahabat, tobaqoh tabi'in itu ya. Tarikh ruwat nih, sejarah kehidupan para rawi. Ini ada ilmunya dan ada kitabnya, tarikh ar-ruwat, untuk menilai apakah seorang itu adil, dobit atau hafid, hafalannya bagus, dobit ya. Nah, ilmu asbabul wumd, ilmu hadis, ilmu gorib al hadis. Nah, ilmu gorib hadis-hadis gorib anu aneh, anu asing hadis. Ilal al hadis, ilat kecacatan al hadis. Nah, ini adalah perangkat-perangkat ilmu untuk mendukung penelitian atau takhrijul hadis. Tujuanana naon cing? Inti nama ini untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Inti nama output cek Bapak tadi untuk mengetahui ieu teh sahih atau hasan atau dhaif hadis teh. Makbul diterima atau mardud. Kemudian apakah ma'mul itu dapat diamalkan atau ghair ma'mul tidak bisa diamalkan. Nah, itu sebenarnya yang tujuan daripada takhrijul hadis atau penelitian studi hadis begitu ya. Nah, ini kan marfu atau mauquf atau maktu, itu sanadnya bagus tidak, matannya tidak syad, tidak illat, tidak cacat begitu ya, dan lain-lain. Oke, saya kira yang halaman ini tidak perlu lah, yang ini dia mah hasil penelitian lah, eta mah bisiriat besok we bacanya. Kita langsung ke langkah-langkah penelitian hadis ini atau takhrijul hadis teh naon hartina. Takhrijul hadis teh adalah artina nyata itu takhrij kan mengeluarkan hadis. Jadi hadis teh kan aya dina beberapa kitabnya, kitab anu tah dikeluarkeun teh tuluy ditaliti rawina saha bae, jalur rawina aya sabaraha, matana bagus henteu, syad henteu, illat aya illat henteu dina. Itu kan langkah-langkah itu ya penelitian hadis. Nah,
Nah, secara umum ini ayat di 178 ini sebenarnya nih. Langkah-langkah penelitian hadis itu ini, naqal, tashih, dan i'tibar. Nanti di akhir ada penjelasannya. Menurut ujian hadis itu sebagai kegiatan, ada naqal, atau saya sedikit nakal itu ya tadi pertama yang dilakukan adalah mawa atau ngutip hadis, ngaluarkan hadis tina kitab-kitab pokok, nah misalkan tina kitab Muwatta Ibnu Malik, tina kitab Bukhari kaluarkeun. Tulu ditashih, ditaliti tadi kan kumaha ya kualitas rawina, kualitas matana bagus henteu. Kemudian iktibar. Setelah kegiatan kedua tasih, maka iktibar. Dilakukan aya komparasi, ngambil tinu kitab nu lain tentang hadis eta misalkan dengan periwayatan lain. Oh iya sarua euy. Oh iya sarua iktibar. Nanti setelah ini bagus, maka akan dikeluarkan tadi hasilnya apakah ini hadis sahih atau membandingkan. Kalau iktibar membandingkan dari kitab lain, dari sumber lain. Kalau nakal tuh masih dari satu buku pokok itu yang ada silsilatur ruwatnya atau sanadnya yang jelas dan matanya, kemudian tasih melakukan penilaian. Itu diantaranya 3 kegiatan dalam langkah-langkah penelitian hadis itu ya. Nah ini pengertian lain tentang takhrijul hadis ya. Penelitian hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan. Kemudian dikemukakan matannya kumaha, sanad hadisnya yang bersangkutan kumaha. Sejarah singkat takhrijul hadis. Pada awalnya pada awalnya berupa pencarian hadis yang ulama memenuhi syarat sebagai periwayat hadis. Itu tadi berupa pencarian dengan mengeluarkan hadis dari ulama yang memenuhi syarat sebagai periwayat hadis. Pada awalnya itu ya. Misalkan apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari kan, Imam Muslim, Imam As-Sittah. Imam As-Sittah, kamu pernah mendengar ya Kutubus Sittah ya, kitab-kitab hadis yang 6. Itu kan pokoknya itu adalah kitab pokok hadis. Hadis Bukhari, Muslim, kemudian Imam Sittah itu Imam Tirmidzi, Imam Hakim, Imam apalagi itu ya, Imam Ahmad, ada pokoknya 6 ya. Ada Kutubus Sittah, ada juga yang menyebut ada Kutubus Tis'ah, ada yang kitab hadis yang 9 katanya. Tapi yang terkenal ya Sittah, yang paling tinggi ya Imam kitab Sahih Bukhari dan Muslim tentunya. Jadi takhrijul hadis itu mirip dengan penelitian kepustakaan. Itu mencari hadis dari berbagai kitab yang memuat hadis yang lengkap, matan dan sanadnya, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitas sanad dan matan. Semakin diminati oleh para ahli hadis ya. Kita langsung saja ke sini. Latar belakang perlunya takhrijul hadis ya, itu tadi banyak ini ya. Ini ada istilah baru mungkin kamu tidak tahu nih, ada syahid, ada muttabi' ya. Ya itu kan untuk motif ada tidaknya seorang syahid dan muttabi pada sanad. Kalau syahid itu adalah misalkan ayah hadisnya, kan pasti hadis itu diriwayatkan pertama atau bakoh pertama mau ke para sahabat kan, para sahabat nampi ti Kangjeng Rasul. Lamun ayah sahabat lain meriwayatkan eta hadis, maka hadis nate disebut syahid. Jadi lamun eta syahid. Ngerti itu sekali di lamun ayah hadis kan pertama ditampi ku sahabat, misalkan sahabat A, sementara sahabat B, sahabat C ge nampi eta hadis anu sama teh, maka itu hadisnya disebut syahid, sebagai saksi atau membenarkan gitunya terhadap hadis itu, karena abi gen ngadenge gitu cek si syahid teh, cek sahabat B jeung C teh. Talamun muttabi mah seperti itu tapi dalam tobakat tabiin. Misalkan kan setelah sahabat sahabat ngadangu Kangjeng Rasul, kemudian di bawahnya adalah tabiin. Nah, lamun ayat tabiin no lain, tabiin B atau C mendengar hadis itu, maka disebut muttabi. Nah, syahid dan muttabi ini sangat mempengaruhi terhadap kualitas hadis. Lamun banyak syahid eta hadis maka akan mendekati sahih, karena loba saksi kan.
Heeh, bener Kangjeng Rasul teh nyarios gitu. Heeh, bener cek sahabat. Sama juga mutabi juga, tapi tentu lebih tinggi syahid daripada mutabi, karena kalau tabiin kan kita tahu pengertiannya bahwa orang yang pernah bertemu dengan sahabat, tidak pernah bertemu dengan Kangjeng Rasul. Lamun sahabat mah pernah bertemu dengan Kangjeng Rasul ya. Apalagi atba'ut tabiin, orang yang, kalau atba'ut tabiin, orang yang pernah bertemu dengan tabiin gitu. Tidak pernah bertemu dengan sahabat apalagi Kangjeng Rasul. Kalau imam yang 4 itu kalau tidak salah itu termasuk atba'ut tabiin atau tabiin lah, bukan sahabat. Imam Syafi'i, imam itu masih di tabiin atau di atba'ut tabiin. Nah, kemudian ini metode takhrijul hadis. Ya, metodenya tadi. Nah, kalau Al-Qur'an makan babarinya, lamun kita ingin mencari, ini ada kamusnya dalam kata dalam Al-Qur'an yang disebut dengan Al-Mu'jam Al-Mufahras Al-Fadil Qur'an. Nah, sementara ini kalau hadis mah sampai ini baca sampai saat ini masih belum ada sebuah kamus yang mampu memberi petunjuk yang menurut terang ada untuk mengerti kitab-kitab. Maka dalam apalagi kalau di Al-Qur'an namanya untuk pencari ayat, kamu pernah dengar ada kitab Fathur Rahman. Itu tinggal tina huruf, misalkan ingin mencari ya ayyuhalladzina amanu, maka cari tina amana, tina huruf hamzah, amana yu'minu. Maka dina Fathur Rahman ditinggalikeun ayat-ayat Quran, ayeuna mah babarinya dina Google kayaknya bisa. Cuman dulu sudah ada kitabnya Fathur Rahman. Anu aya kata-kata amanu di dalam Al-Qur'an cret sadayana aya. Nah, dina hadis mah sekarang belum ada yang seperti itu. Jadi harus manual gitu mun mencari hadis ieu teh. Teangan dina hadis dina kitab Muwatta Ibnu Malik, teangan dina Imam Bukhari, teangan dina Kutubus Sittah anu kitab-kitab hadis ke anu genep tanya. Jadi sangat manual ya untuk metode takhrijul hadis ini. Itu untuk membedakan dengan tadi kalau Al-Qur'an lebih mudah ya. Nah, ini yang tadi saya katakan metode takhrijul hadis itu 3. Kegiatannya tadi sebenarnya sudah saya jelaskan. An-naqal atau al-akhdhu, kemudian takhrij at-tashih, kemudian takhrij i'tibar. Anu kahiji nakal. Nakal teh ya penelusurannya, penukilan, mindahkeun, ngambil, akhdhu teh kan ngambil. Hadis anu arek ku urang di takhrijul hadis tina masodir asli ya, tina sumber aslina. Misalkan tina Muwatta Ibnu Malik diambil weh tuluy diambilnya di non dipelajari sahabat nu ngarueatkeunana lapadna kumaha dina akhdhu teh nya, lapad matan hadisna, tema bahasa hadisna, sanadna kumaha. Nah, penilaian itu ada di kegiatan kedua, takhrij tashih. Tashih artinya menganalisis kan, menganalisis kesahihan hadis ya, dengan mengkaji. Nah, itu kan dengan mengkaji naon tuh, rawina, sanadna, matanna, berdasarkan kaidah-kaidah hadis. Ya, neng, kalau mau nilai rawi teh melihat dari mana? Tadi kan ayat kitab Rijalul Hadis, tentang biografi seorang perawi teh kumaha, kahirupanana kumaha, pernah sok ibadah tara, sok ka masjid tara, meureunnya mun pernah ngabohong, mun pernah hafalanana henteu dobit teh sok pohoan, geus moal ditarima eta. Minimal mempengaruhi kualitas hadis menjadi tidak sahih lamun aya dina salah sahiji rawi anu hafalanana butut. Nah, itu tasih, jadi mengkaji. Kalau ini mah ngaluarkeun nya, tapi di dieu gen naliti ogen lafadna, matana. Mun tasih mah langsung memberikan, menganalisis makbul mardudna kan. Namun iktibar mah tadi studi literatur lainnya. Jadi ngambil tina kitab naon tentang hadis ieu bener, atau tina ilmu lain, tina tafsir, tauhid, fikih dan lain-lain. Ieu benar henteu, menyalahi henteu, syad henteu, ilat ada ilat henteu, ada ilat ada cacatnya. Kalau syad mah naon tadi teh menyalahi ya. Nah, itu jadi sebenarnya kegiatan takhrijul hadis 3 itu tadi, naqal, tashih, dan i'tibar. Saya kira cukup sampai di sini. Silakan nanti bisa dilihat di YouTube ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.